Yuk saya mengajak Anda untuk tundukkan kepala dalam beberapa menit. Kita akan berdoa sama-sama untuk kebenaran firman Allah. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk 23 orang member baru yang mengambil keputusan untuk covenant menjadi anggota penuh di IFCF Palembang. Kami berdoa sekali lagi Tuhan yang memberkati setiap covenant ini. Dan kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Kami juga berdoa secara khusus, Roh Kudus Spirit of Revelation, Wisdom, menguasai setiap hamba, maupun semua kami yang mendengarkan, baik yang ada di sini maupun yang online sekalipun. Biar Roh Kudus Engkau yang mengurapi dan kami buka hati kami untuk kami belajar, untuk kami diarahkan oleh kebenaran firman-Mu. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami, bahwa setiap umat-Mu boleh mengalami Engkau secara nyata. Para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian, layani semua umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Tuhan secara nyata. We give back to you all the glory, all the praise. In Jesus' name, amen, amen. Yuk kita siapkan hati kita sama-sama untuk kita belajar firman Allah. Saudara, pagi hari ini saudara kita masuk bulan Februari. Tanpa terasa di awal bulan Januari kita bicara mengenai next chapter. Saudara, do you remember, saya cuma review sekali lewat. Kalau Anda bicara tentang next chapter, maka ada 3 hal penting yang waktu itu saya sampaikan di minggu yang pertama, di bulan yang pertama. Di mana saudara, kalau kita mengalami artinya ada new calling, lalu ada new job, dan ada new promises. Dan saya percaya next chapter juga bicara mengenai satu hal yang God remind us, bahwa somehow di tengah-tengah kita dibawa Tuhan masuk next chapter, kita akan mengalami bahwa kita akan melihat ada different people, kita akan melihat different goal, different people, tapi yang saya bersyukur kita punya Tuhan yang tetap sama, yang membawa kita keluar sampai yang membawa kita mengalami hal-hal yang ajaib. Kalau saudara perhatikan 21 tahun, 21 years, di mana kita start IFCF Palembang. Tuhan mulai bawa kita dari bumi Asi, lalu Warung Buncit, pindah lagi sampai akhirnya kita ada di tempat ini, saudara. Dan Tuhan membawa kita ke babak yang baru. Tuhan membawa kita ke bab yang baru. Tuhan membawa kita next chapter. Dan saudara harus ingat bahwa dalam next chapter, saudara akan melihat ada goal yang baru, goal yang berbeda. Saudara mungkin lihat ada different people, tapi yang saya tahu cuma satu, dan saya bersyukur we still have the same God. Amin, saudara. Tuhan yang sama yang menolong kita dulu, dan Dia yang sama yang akan menolong kita di hari-hari yang akan datang, saudara. I just remind you, ingat sekali lagi, dalam next chapter selalu ada goal yang berbeda. Kadang-kadang Tuhan suruh kita shifting, kadang-kadang Tuhan suruh kita melakukan sekali lagi sesuatu hal yang lain sebagainya. Dan di bulan Februari ini kita ada sebuah tema, yaitu take a stand. Katakan sama-sama, take a stand. Mengambil sikap, saudara. Ketika kita melihat different goal, ketika kita melihat different people, dan kita melihat bahwa kita tetap punya same God, Anda harus take a stand, saudara. Mengambil sebuah sikap, saudara. Saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama, di mana bulan ini kita akan bicara selama 1 bulan. Baik ada di sini I Care atau pertemuan-pertemuan kecil, kita akan selalu bicara mengenai take a stand. Nah saudara, saya mengajak Anda sebelum kita bicara lebih banyak tentang take a stand, kita harus ngerti what is definition daripada take a stand. Yuk kita belajar sama-sama. Take a stand, kalau Anda pelajari, itu artinya to express one opinion, declare atau decide, saudara. Artinya kita mengekspresikan pendapat kita, mendeklarasikan sesuatu atau memutuskan sesuatu, saudara. That is the meaning of take a stand. Itu artinya daripada take a stand. Artinya Anda dan saya harus mengekspresikan pendapat saudara. Anda dan saya harus mendeklarasikan sesuatu, dan Anda dan saya juga harus memutuskan sesuatu, atau lebih tepatnya mengambil sikap, saudara. Saya percaya ketika Anda melihat the different goal yang Tuhan beri, different people. Kenapa? Ketika kalau Anda lihat di zaman Israel ketika ada di padang gurun, lalu mereka ada di tanah perjanjian, mereka harus take a stand, mereka harus mengambil sikap.
Mereka nggak cuma hidup dari mana mereka cukup survive, gimana caranya bertahan hidup. Tapi mereka harus berperang, mereka harus menduduki. Mereka memiliki different goal. Dan mereka juga melihat bahwa orang-orangnya beda. Karena kenapa? Ada sebagian yang mati di padang gurun, ada yang nggak percaya, ada yang berontak, ada yang segala macam. Sehingga mereka mengalami ketika Allah membawa mereka to the next chapter, mereka akan hadapi different goal, different perspective, different yang namanya target. Tapi mereka juga lihat di sekitar mereka kok different people. Makanya ada yang ngomong, ada yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Ada yang menjadi pertama atau terdahulu, tiba-tiba jadi terkemudian. Kenapa? Karena yang saya yakin cuma satu, rencana Allah nggak pernah gagal. Orangnya bisa berubah, instrumennya bisa berubah, tapi God purpose never fail. Amin, Zara, dia nggak pernah gagal. Mimpinya Allah bagi gerejanya nggak pernah punah, nggak pernah gagal, nggak pernah hancur. Walaupun sekalinya orangnya berubah, Zara. Yang saya percaya bahwa dalam situasi apapun Tuhan membawa kita to the next chapter. Tahun ini kita selalu bicara 1 tahun mengenai life in calling. Di mana kita harus take a stand. Ambil sikap. Bahkan Joshua tadi saudara Ahan waktu pre-service. Dia ngomong bahwa satu ayat dia kutip. Joshua pidato kepada bangsa Israel. Hari ini putuskan, take a stand. Kamu mau menyembah Allah siapa? Mau ngikuti Allah yang mana? Kepada yang orang Amori kamu itu atau nenek moyangmu atau semuanya. But I take a stand. I make a decision. Aku mengambil sikap, aku mendeklarasikan. Aku udah decide bahwa as me, as my family, we will serve the Lord. Saya dan keluargaku akan menyembah Allah. Itulah take a stand, saudara. Kalau Anda pelajari lagi, take a stand artinya making a firm decision atau expressing a strong opinion about something. Membuat sebuah keputusan yang kokoh, mengekspresikan opini, pendapat yang kuat tentang sesuatu, dan seringkali mengenai dukungan atau tujuan keyakinan tertentu, saudara. Saya ambil salah satu ilustrasi dari khotbah Pastor Pendi kemarin Jumat, bagus sekali. Yang namanya take a stand. Kalau Anda menghadapi sebuah pengadilan, di pengadilan itu ada yang namanya kita harus mengambil sikap. Lalu itu semua saksi harus mengambil sebuah sikap, mendeklar, menyatakan. Kalau orang lain dari agama beberapa mereka bersumpah, disumpah dulu sebelum mereka mengambil sebuah keputusan. Mereka akan ngomong tentang semua hal. Dan mereka harus menyatakan sesuatu. Memutuskan sesuatu. Dan kalau kita disuruh janji bahwa apa yang saya ngomong itu benar. Dan memberikan kesaksian yang benar bukan yang bohong. Saudara, ini yang namanya take a stand. Bagaimana kita mengambil sikap. Tapi saudara, kita ngambil sikap tidak boleh sembarangan. Kita declare tidak boleh sembarangan. Ada basicnya, saudara. What is the basic, saudara, daripada take a stand? Tidak ada lain cuma satu, the truth. Katakan truth, saudara, kebenaran. Jadi saudara, kita bisa take a stand, tapi truth, kebenaran itu adalah dasarnya. Kita gak bisa membuat keputusan, tapi keputusannya salah. Keputusannya gak benar. Itu bukan take a stand, itu ngawur, saudara. Kita harus take a stand, mengambil sikap, mendeklarasikan sesuatu, tapi dasarnya kebenaran, saudara. Dasarnya adalah firman, dasarnya adalah Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Baru kita bisa ngambil keputusan. Kemarin saya masih ingat Pastor Pendi cerita bagaimana menurut Anda kalau kita bohong itu kita ngomong A, tapi misalnya contoh Rahab, saudara. Dia menyembunyikan 2 pengintai lalu ditanya, ada gak? Oh dia ngomong gak ada dan semuanya. Itu take a stand, dasarnya apa? Nanti kita akan belajar sama-sama. Pastor Pendi memberikan introduction kemarin hari Jumat bahwa saya akan bicara banyak tentang Rahab, saudara. Seorang pelacur sundal yang tinggal di Jericho. Dia make a decision, dia take a stand, saudara, dan mengubah seluruh kehidupannya. Yuk kita belajar sama-sama, learn from the story of Rahab, saudara. Dan saya kasih judul take a stand, it's my turn, saudara. Saudara, saya percaya yuk kita belajar sama-sama.
Ini ada sebuah cerita, saudara. Kalau Anda melihat gambar ini adalah gambar di mana next slide, Anda bisa melihat bagaimana kalau kita sebelum melihat memasuki kisah daripada Rahab, kita perlu mengetahui latar belakang dari kejadian yang terjadi secara besar dan keseluruhan. Kita bisa melihat the whole picture daripada gambaran ini. Nah, kisah ini dimulai dari Yosua dan bangsa Israel yang sedang berperang, yang akan berperang melawan musuh mereka. Di mana semua musuh mereka itu ketakutan. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan yang ajaib menyertai peperangan yang dilakukan oleh bangsa Israel selama kepemimpinan Musa. Nah, kejadian Rahab justru adalah awal mula bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel secara langsung, karena ini terjadi dalam Yosua pasal yang kedua. Karena kalau Anda baca Yosua pasal yang 1, itu merupakan the calling daripada Yosua. Jadi kalau Anda baca Yosua pasal 1 merupakan pengutusan pertama kepada Yosua, dan diberikan mandat, diberikan peringatan, dan diberikan penyertaan seperti Tuhan menyertai Musa. Makanya 1 bulan ini Bible study kita semuanya bicara tentang Yosua pasal yang kedua. Karena kita mau belajar sama-sama, take a stand, saudara. Nah, kalau Anda baca Yosua pasal 2 merupakan pertama di mana Yosua mulai mengirim 2 orang pengintai ke Yeriko, dan yang mereka akan taklukkan. Lalu ketika para pengintai masuk ke Yeriko, mereka bertemu dengan seorang yang bernama Rahab, yang menyadari, saudara, bagaimana kuasa Tuhan menyertai bangsa ini dalam peperangan. Karena setiap bangsa ini perang, musuhnya kalah. Setiap bangsa ini perang, musuhnya dibuat habis sama Tuhan. Dan hal ini kedengaran di telinga Rahab. Lalu ketika 2 pengintai datang, saudara, Rahab mengenal dengan baik. Dan dia ngomong kepada 2 pengintai, ketakutan akan Allah menghinggapi seluruh orang yang ada di bangsa ini. Mereka semua ketakutan. Mereka tahu bahwa Tuhan Israel menyertai mereka. Kemanapun mereka pergi berperang, mereka diberi kemenangan. Mereka mengalahkan musuh-musuh, mereka mengalahkan orang-orang Amori, mereka mengalahkan orang-orang yang lain, bangsa lain yang begitu kuat. Sehingga semua jadi getar sama mereka, saudara. Kata orang itu udah kecil nyali duluan, saudara, ketemu mereka. Udah jiper, udah ngeper suruhan, saudara. Karena Tuhan menyertai mereka. That is Rahab yang dia tahu. Saya kasih gambar ini sebagai foundation supaya Anda ngerti the whole story about Rahab, saudara. Yuk kita balik lagi ke Rahab, karena saya tertarik dari seorang perempuan yang biasa, bahkan yang menurut orang lain ini adalah perempuan hina karena dia orang perempuan sundal atau istilahnya pelacur, saudara. Yuk kita belajar sama-sama the first, who is Rahab? Siapa Rahab, saudara? Siapa Rahab, saudara? Kalau Anda pelajari Rahab dalam bahasa Ibrani artinya broad atau luas atau lebar, saudara. Disebut sebagai seorang perempuan sundal yang tinggal di Yeriko. Yosua pasal yang kedua ayat 1. Dia juga yang menyembunyikan 2 pengintai utusan Yosua. Yosua pasal 2 ayat 4-16. Lalu dia dan keluarganya itu menerima keselamatan. Karena ketika semua penduduk di situ dibantai, hanya Rahab dan keluarganya yang selamat. Oleh karena covenant dan sebagainya. Anda bisa baca di ayat 13-21. Lalu Rahab juga dicatat sebagai salah satu orang, ini yang paling ajaib, salah satu nenek moyang daripada Yesus, saudara. Dan kita akan belajar dari seorang perempuan pelacur, perempuan sundal, yang mungkin bagi dunia gak masuk hitungan, tapi dipilih Tuhan, dipakai Tuhan, menjadi salah satu nenek moyang Yesus. Dan ini adalah satu dari 3 nama perempuan asing. Nama dari satu perempuan yang namanya kafir disebut oleh orang bangsa Israel, tapi dipakai Tuhan dan ada dalam silsilah Tuhan Yesus. Ada Ruth, ada Tamar, dan juga ada yang namanya Rahab, saudara. Menjadi sebuah silsilah, menjadi sebuah kehormatan, dipakai Tuhan untuk menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus, saudara. Nanti kita akan pelajari itu semua. Yang kedua, yuk kita pelajari apa yang dialami oleh Rahab sih. Rahab nih ngalami apa?
Lalu gimana responnya ketika dia mengalami sesuatu? Nah, ini yang saya mengajak Anda untuk kita take a stand, saudara. Untuk kita mengambil sikap. Untuk kita mendeklar, saudara. Untuk kita decide, saudara. Ketika Anda mengalami sesuatu, bagaimana respon Anda? Ketika mengalami semua ini, kegentaran terhadap seluruh bangsa. Kecuali, maksud saya kegentaran terhadap bangsa Israel. Menghinggapi semua penduduk di bangsa Yeriko. Mereka ketakutan. Ketika mereka tahu mereka kirim pengintai, mereka akan perangi. Semua orang lemas, lesu, ketakutan. Karena mereka tahu yang menyertai mereka adalah Allah yang hidup, saudara. Bagaimana respon daripada Rahab? Ini yang pertama dan ini juga harus menjadi respon kita. Apa yang Rahab alami? Yang pertama, ketika dia mengalami semua itu, dia dengar tentang kegentaran terhadap bangsa Israel. Dan dia berkata, it's me. Berapa banyak orang percaya justru ketika kamu lagi galau, ketika kamu lagi proses, kamu lagi ngalami masalah, kamu lagi ngalami apapun, harusnya kamu berkata, it's me Lord, ini aku Tuhan. Ada amin, Sarah. Rahab berkata, ini aku. Nanti kita akan pelajari luar biasa dari Rahab. Yosua pasal yang kedua ayat 1-6 bilang gini. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka, garis bawahi saudara, seorang ke rumah seorang perempuan sundal atau pelacur, saudara, yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukannya lah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang yang datang kemari dan dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Ayat 3, maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah ia keluar orang-orang yang datang kepadamu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Ayat 4, tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Dan berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu, saudara. Kalau Anda pelajari bahwa Rahab adalah seorang yang terkenal di kota itu. Tapi saudara dikenal bukan sebagai orang yang baik, bukan sebagai orang yang luar biasa atau pintar, orang kaya. Tapi dikenalnya pada seorang perempuan sundal atau pelacur. Jadi saudara, para pengintai pergi ke rumah Rahab, nginep di situ. Bukan karena mereka mau istilahnya melacur atau main pelacur dan sebagainya. Tapi mereka tahu bahwa tentu dalam rumah pelacur itu banyak pria yang datang, banyak orang yang datang, sehingga mereka tidak dicurigai orang. Jadi jangan sampai orang berkata, kok pengintai tidurnya di rumah pelacur dan sebagainya. Ingat saudara, saudara bisa lihat di sini dari percakapan mereka bahwa mereka tidak sedang mau melakukan hubungan seks atau mereka main dengan pelacur, tidak saudara. Tapi mereka adalah pengintai dan mereka tahu tempat yang paling aman adalah di situ karena ada begitu banyak orang yang datang dan mereka nggak dicurigai dan sebagainya. Saya mau clearkan supaya Anda jangan salah nangkap, saudara. Lalu saudara, kalau Anda pelajari, kedatangan 2 pengintai itu ternyata didengar oleh Raja Yeriko dan Raja meminta supaya Rahab itu memberikan orang-orang itu. Ternyata saudara, Rahab itu berbohong, saudara. Menurut saudara, bohong itu dosa atau enggak? Dasarnya apa? Nah ini Pastor Pendi kemarin waktu doa Jumat ngomong, katanya take a stand, dasarnya kebenaran. Nanti saya akan jelasin sama Anda, supaya kita jangan ngomong, oh bohong itu tergantung untuk kebaikan. No, enggak seperti itu. Bohong is bohong, bohong is dosa. Tapi kita akan pelajari sama-sama. Kemarin Pastor Pendi sudah memberikan sebuah pertanyaan yang bisa pro kontra. Take a stand. Dia ngambil keputusan untuk berbohong kepada, dan saya percaya dia akan
dihujat oleh orang gara-gara dia bawa pengintai, lalu Yeriko habis semua orang. Dia akan jadi pengkhianat bangsa, satu bangsa akan benci sama keluarga ini. Nanti kita akan pelajari sama-sama. Nah, apakah berbohong itu dibenarkan? Jelas berbohong tidak dibenarkan. Tetapi saudara, Rahab waktu itu dia belum bertobat. Dan dia masih pelacur. Dan dia gak ngerti kebenaran. Dengar baik-baik. Dasarnya sekali lagi saya bilang, the truth is the basic, saudara. Ada amin, saudara. Saya kasih tahu, atas dasar apapun tidak dibenarkan untuk berbohong. Tapi Rahab, waktu itu memang dia masih pelacur dan dia belum bertobat. Dan dia gak ngerti kebenaran. Dia cuma taunya satu, gua mau selamat. Ngerti, saudara? Yang penting gua selamat, orang lain mah gua gak pikirin. Yang penting gimana caranya, dia mau selamat. Kenapa? Karena ada sesuatu. Karena semua bangsa dihinggapi ketakutan akan bangsa Israel. Karena mereka tahu bagaimana bangsa Israel ini disertai Tuhan dalam setiap peperangan. Dan mereka selalu menang, saudara. Ingat, Rahab belum bertobat. Dan dia masih wanita pelacur. Tetapi saudara, justru setelah itu dia bertobat sungguh-sungguh, saudara. Nah, saat berbicara dengan para pengintai, ia masih berkata, dia ngomong ini, Tuhan Allahmu. Yosua pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Dia masih ngomong, itu Allahmu. Jadi saudara, dia gak punya dasar kebenaran, dan dia gak kenal Tuhan, dan dia gak ngerti kebenaran. Jadi dia berbohong, saudara. Nangkap, saudara? Jadi saya tidak membenarkan kalau Anda sudah ngerti firman, Anda sudah percaya kebenaran, tapi Anda bohong, itu dosa dan tidak boleh dilakukan. Ada amin, saudara? Jadi saya cuma mau sampaikan supaya jangan sampai Anda berdebat dan sebagainya. Nah, ketika saudara memperhatikan semuanya, Anda akan lihat bagaimana tetap menurut saya, sekali lagi saudara, bohong tidak boleh. Tapi saya percaya dalam hal ini Tuhan memberikan sebuah pengajaran buat kita. Bahwa Allah memilih orang biasa, bahkan yang gak mungkin, bahkan yang dihina, dipandang sebelah mata seperti Rahab seorang pelacur, saudara. Kalau kita mau untuk bertobat, kalau kita mau untuk berubah, kalau kita mau sungguh-sungguh berbalik daripada jalan kita yang jahat, percayalah sekalipun latar belakang kita jelek, sekalipun kita pendosa, saya gak menyetujui dengan dosa perbuatannya. Tapi saya cuma mau kasih tahu, kalaupun Anda dan saya ada di lembah kelam, kalaupun Anda dan saya mungkin ngalami hal yang gak baik, dengar baik-baik saudara, Tuhan bisa ubah kehidupan kita jadi lebih baik. Bahkan seorang perempuan pelacur, perempuan sundal yang bahkan berbohong, saudara, Tuhan bisa ubah dia. Awalnya kalau Anda baca Yosua pasal 2 ayat 11, dia ngomong kepada dua pengintai, Tuhanmu, Allahmu. Dan dia tidak mengakui, tapi dia takut sama Tuhannya mereka. Dan dia berbohong kepada seluruh rakyatnya, saudara. Dan saudara, saya mau kasih tahu, pelajaran yang kita bisa tangkap adalah mungkin kita punya kelemahan, mungkin kita gak baik, mungkin kita mau hidup kudus tapi gak berhasil, mungkin kita mau hidup benar tapi selalu gagal, mungkin kita ngalami yang gak enak. Dengar, Tuhan bisa pakai siapapun dan Tuhan bisa ubah siapapun, sekalipun latar belakang kita jelek. Makanya saya ngomong, dengar ya, gereja ini bukan untuk golongan tertentu. Gereja ini untuk semua golongan. Pintu gereja ini terbuka untuk siapapun. Even sekali lagi seorang pelacur yang mau bertobat. Even seorang bandit yang mau bertobat. Gereja gak boleh eksklusif. Gereja harus membuka diri tanpa melihat orang dari status sosial, dari keuangannya bagus atau enggak, pendidikannya bagus atau enggak. Dengar, gereja adalah tempat di mana semua orang yang rusak, semua orang yang bejat, semua orang yang gak benar, semua orang yang gak beres datang ke gereja, ketemu Tuhan, hidup mereka diubah sama Tuhan. That is the calling of the church. Itulah panggilan daripada gereja. Itu sebabnya gereja ini gak pernah lihat mau orang tua, mau orang muda, anak kecil, mau latar belakang keluarganya cuman pendidikannya SD, mau orang ini susah, mau orang ini ada uang atau enggak, semua kita sama di hadapan Tuhan. Karena gereja adalah tempat semua orang yang mau diubah sama Tuhan. IFGF sangat terbuka untuk semua orang dari kalangan manapun. Itu sebabnya mission statement kita, people is our mission, bukan money is our mission. Kalau money is our mission, kita akan cari cuma orang-orang kaya yang datang ke gereja. Kita cuma akan dekati orang-orang yang mampu. Kita cuma akan layani orang-orang yang hebat. Tapi gereja bukan seperti itu.
Gereja ini memiliki sebuah misi yang kita sangat hormati. Apapun yang IFGF lakukan, fokus kita adalah people. Because people is our mission. Ada amin, saudara. Bukan money is our mission. Itu sebabnya saya nggak peduli. Mau orang kaya, mau orang susah, mau orang yang ini, mau orang gelandangan, mau orang pelacur sekalipun yang mau bertobat, mau orang bandit sekalipun yang mau bertobat. This is the place yang saya sebut namanya home atau IFGF Palembang. Untuk setiap orang yang mau diubah sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi Anda jangan merasa, oh tempat duduk ini hanya untuk orang-orang tertentu, ini untuk orang-orang tertentu. Buat saya dengar baik-baik, gereja ini terbuka untuk siapapun. Karena people is our mission. Ayo kita sama-sama membuka diri. Siapapun, dari kalangan manapun, dari latar belakang apapun. Mungkin kamu pernah melakukan sebuah kesalahan. Mungkin kamu pernah rusak. Mungkin kamu pernah jatuh. Mungkin kamu pernah melakukan hal yang bejat sekalipun. Mungkin kamu melakukan hal yang paling gak beres dalam kehidupan Anda. Saya mau kasih tahu Anda bahwa Tuhan selalu terbuka tangannya dan menanti Anda untuk kembali. That is the place we call IFGF Palembang. Yang setuju katakan amin, saudara. Ayo saudara, saya percaya Allah memilih Daud yang brengsek, mengambil istri orang, lalu habis itu membunuh suaminya dengan keji, saudara. Dan padahal suaminya adalah orang yang paling setia dengan dia, saudara. Petrus juga dipilih Tuhan sebagai seorang nelayan pengecut yang kali Yesus 3 kali. Dan sama banyak yang lain, saudara. Tuhan memanggil seorang yang bernama Esther datang, saudara. Kenapa, saudara? Untuk seorang pengungsi yatim piatu menjadi ratu membela umatnya. Allah bisa pakai semua orang. Allah pakai Naaman. Allah pakai semuanya, saudara. Allah pakai semua orang yang saya bisa sebut. Allah pakai Paulus yang tadinya Saulus, seorang yang membunuh umat Tuhan, lalu diubah, saudara. Tuhan memakai semua orang yang gak benar, saudara. Pertanyaannya, mengapa Tuhan pakai orang sederhana, bahkan orang yang gak mampu, bahkan orang yang memiliki reputasi yang jelek dalam hidup mereka? Karena ada beberapa alasan yang saya pelajari. Yang pertama, supaya mempermalukan orang yang merasa kuat, pinter, dan yang hebat, saudara. Ada amin, saudara. 1 Korintus 1:27. Tuhan memakai kadang-kadang orang bodoh untuk mempermalukan orang pinter. Bukan berarti kita bodoh, tapi orang nganggap kita bodoh, orang nganggap Anda remeh. Tapi Tuhan justru pakai Anda. Alasan yang kedua, kenapa Tuhan milih orang yang sederhana, bahkan yang tidak mampu, bahkan yang punya background reputasi yang jelek, supaya tidak ada yang bisa yang sombong, saudara. Karena kita tahu, it's not me, but this is because of you. Saya berdiri di sini sebagai pastor, sebagai gembala, pengkhotbah. Saya punya background yang sangat jelek dan gak baik. Saya bukan orang baik tadinya. Saya bukan orang yang benar tadinya. Saya bukan orang yang beres dulunya. Tapi saya diubah sama Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan panggil saya, Tuhan bisa ubah saya. Tuhan bisa ubah kehidupan kita semua. Yang percaya katakan amin. Kenapa Tuhan pakai orang biasa, sederhana, bahkan yang reputasinya jelek di mata dunia, supaya terlihat bahwa kekuatan itu dari Allah, bukan dari kita. Kalau orang merasa nggak bisa buat apa-apa, saya jamin dia akan andali Tuhan. Justru kalau orang udah merasa bisa, dia kebanyakan tidak mengandalkan Tuhan, karena dia tahu dia qualified. Ada sebuah statement dari Max Lucado. Max bilang gini, God doesn't call the qualified, and He qualified the call, saudara. Dia tidak pernah memilih orang yang mampu, tetapi Dia yang memampukan orang-orang yang dipilihnya atau dipanggilnya. Max berkata, statement ini luar biasa. God doesn't call the qualified, but He qualified the call. Tuhan gak pernah panggil orang yang qualified. Biasanya orang yang qualified sombong semuanya. Ketika berhasil dia berkata, memang gua pinter, gua bisa. Saya dulu bukan orang yang bisa khotbah, tapi Tuhan justru qualified the call. Dia justru memperlengkapi kita. Dia memampukan kita. Orang-orang yang dipanggil sama Tuhan. Amin, saudara. Apa yang mesti Anda lakukan kalau Anda ada dalam kondisi seperti ini? Katakan sama-sama dengan saya seperti Rahab. It's me. Katakan sama-sama, it's me. Saudara, ada orang-orang yang dulunya melayani, lalu tiba-tiba gak melayani. Lalu mereka balik lagi, mereka bilang, aku nyesel Pastor Robert. Aku bilang sama mereka, dengar, gereja ini selalu terbuka untuk siapapun. Kita gak bisa menutup pintu gereja kepada siapapun.
Siapapun bisa buat salah, siapapun bisa berdosa, siapapun bisa jatuh. Ingat, God never call the qualified people, but He qualified the call. Amin, saudara. Kita nggak boleh berkata, awas ya gue lihat muka lu sekali lagi. Saudara dengar baik-baik, mungkin Anda selalu jatuh. Anda mau hidup benar tapi gagal terus. Anda mau hidup kudus, gagal terus. Selama bumi masih ada, kamu belum meninggal, artinya ada kesempatan untuk berubah. Ada kesempatan untuk bertobat. Dan ingat, kita punya Tuhan yang bisa mengubah. Dan kita punya Tuhan yang mau menerima kita apa adanya. Bukan karena ada apa-apanya. Saya bersyukur sama Tuhan. Berkali-kali dulu saya berjuang untuk hidup benar. Dan selalu gagal. Tapi Tuhan gak pernah menolak saya. Sampai akhirnya saya bisa ada. Menjadi pastor melayani Tuhan. Kurang lebih 1/4 abad saya sudah melayani Tuhan. Keliling Indonesia. Keliling ke beberapa negara. Dipercayakan Tuhan untuk melayani kemana-mana. Dan saya sadar, God never call me because I'm qualified. But He qualified my calling. Saya gak yakin bahwa saya bisa qualified. Tapi saya tahu Dia memampukan saya. Dia memperlengkapi saya. Somehow saya dikeseli orang. Saya dijengkeli orang, saya dihianati orang. Tapi saya bersyukur sampai hari ini. Gereja ini selalu terbuka. Pintu gereja ini terbuka kepada siapa saja. Yang mungkin sudah salah dalam mengambil keputusan. Mungkin yang sudah gak benar dalam hidupnya. Mungkin sudah jatuh. Banyak ada beberapa anak rohani mereka bilang, kamu terlalu baik. Kalau aku jadi kamu, aku gak mau terima mereka lagi. Saya bilang ini, Tuhan gak pernah nolak saya. Kenapa saya harus menolak orang lain? Saya setiap kali salah, buat kesalahan saya datang. Tuhan gak pernah ngomong, ini yang terakhir ya. Kalau kamu salah lagi, awas gue buang selamanya. Kenapa kita harus lebih hebat dari Tuhan? Kenapa kita sombong, merasa kita lebih dari Tuhan? Kita harus mengatakan, ketika kondisi yang terjadi, belajar seperti Rahab, it's me Lord, ini aku. I'm not qualified. Aku gak qualified. Kalau Tuhan cari orang yang qualified, saya kasih tahu, gak ada satupun yang qualified di sini. Kita masih bisa salah, kita masih bisa kurang setia, kita masih bisa brengsek, kita masih bisa pikiran kotor, kita masih bisa pikir jelek tentang orang lain. Dan ingat saudara, God never call qualified, He qualified the call. Dia yang memampukan kita. Saya berdoa supaya Anda dan saya mengambil sebuah sikap yang benar. Seperti Rahab berkata, it's me Lord, ini aku Tuhan. Ada amin saudara. Katakan sekali lagi dengan kuat saudara, it's me. Amin saudara. Tuhan aku ini udah tua, gak tahu mau ngapain. Tetap kamu berguna bagi kerajaan Allah. Jangan merasa bilang, waduh kadang-kadang ya maaf ya saya gak nyindir, ini terjadi. Mungkin di gereja orang lain mereka ribut, tapi di tempat ini saya ngerti, saya maklum. Tiba-tiba ada anak lari, saya bilang udahlah namanya juga anak-anak. Tiba-tiba kita lagi khotbah, kemarin ada yang khotbah di sini. Aduh Koro aku ngeper sekali, kenapa? Aku khotbah mereka tidur, apa khotbahku jelek, apa aku ini? Saya bilang, jangan kecil hati. Mungkin mereka capek, biarin gak apa-apa. Saya gak pernah melarang, ini orang ini saya khotbah kok tidur. Udahlah, pokoknya datang ke rumah Tuhan gak usah baperan. Anda yang melayani gak usah baperan. Saya bilang, jangan dibanguni, jangan disinggung ya. Mungkin mereka capek, kamu gak tahu mungkin dia bangun jam 2. Dia kerja, dia melayani, dia ngapain, kita gak tahu. Udahlah, jangan urusin diri orang lain. Urusi bagaimana kamu dengan Tuhan. Oh pastor dia ini yang melayani tapi gak sungguh-sungguh. Oh gini, udahlah gak usah ngurusi hidup orang. Urusi hidup kamu, bagaimana kamu dengan Tuhan. Jangan suka jadi orang kepo. Amin saudara. Kamu kepoin orang, hidupmu gak lebih baik dari orang itu. Ayo cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kamu ngalami kondisi apapun, dilecehkan orang, dihina orang, dipandang sebelah mata, diomongi, kamu gak mampu, kamu gak bisa, kamu gini. Udah gak masalah. Pokoknya seperti Rahab, ingat, dia gak pernah manggil orang yang qualified. Dia memampukan, He qualified the call. Tuhan aku gak layak, tapi aku mau. It's me Lord, it's me Lord. Itu yang kita perlu ambil sikap. Take a stand dalam situasi apapun. Berkata, it's me. Beberapa hari lalu saya sedih. Kenapa Pak Bento sakit, saudara? Saya habis doa pagi ya, saya nyesel. Aduh Tuhan, saya kok lupa ya tadi doain dia. Doain orang lain yang gak pernah doa pagi. Rutin gak pernah lupa. Nah ini doa pagi setiap hari saya lupa, saya bilang. Mama saya marahin saya sama istri saya.
Kamu ini gimana sih? Orang yang gak doa pagi didoain terus. Nah Pak Bintu tuh, saya doain dia malam sebelum tidur saya doain. Cuman pas kita nutup ibadah pagi, doa pagi, saya lupa nyebutin nama Bintu. Lalu akhirnya saya ingat-ingat, besok harus ngomong Bintu. Lupa lagi saudara. Aduh saya ingatnya lagu, namaku Bintu. Jadi habis itu saya ingat lagi, pokoknya harus besok saya catat di HP. Doain Pak Bintu. Saudara, kenapa? Itu hal yang sederhana. Pak Bintu melayani apa di doa pagi? Saudara tahu apa yang dia lakukan? Orang datang jam 4.30. Kami jam 4.30 sudah buka pintu gereja dan semuanya. Pak Bintu selalu orang pertama. Kebanyakan sih, yang lain dia adalah nyaingi dia. Cuman kebanyakan pasti mereka yang nomor satu. Saudara tahu apa yang mereka lakukan Pak Bintu? Dia 4.30 bilang, kalian doalah masuk, aku jagain parkiran. Orang datang, dia lihat, dan dia tahu semua. Saya bilang, Pak Bintu masuklah. Belum pastor, ada satu mobil lagi belum nyampe. Oh siapa? Saya bilang, si ini dia sebutin, dia hafal semua. Jadi dia bukain pintu, orang masuk, dia kunci, baru dia ikut. Saya bilang, Lord bless Pak Bintu. Saudara mungkin bilang, wah Pastor Robert khotbah bagus. Wah David nyanyi, wah Donald nyanyi, wah Theo bagus main keyboard. Saya kasih tahu ya, Pak Bintu punya hak yang sama. Pak Bintu punya blessing yang sama. Pak Bintu punya upah yang sama. Walaupun saya khotbah, dia cuma jaga pintu, saudara. I'm very appreciate untuk orang-orang yang melayani di atas panggung. Saya kasih tahu ya, gereja ini ada sampai hari ini eksis. Karena ada orang-orang yang pakai baju biru. Ya semuanya biru sih. Ini ada orang-orang yang saya sebut namanya volunteer. Yang luar biasa. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah. Untuk volunteer kita. Mereka melayani tanpa digaji. Mereka melayani tanpa minta love gift. Mulai dari jaga pintu, mulai dari ngepel. Kamu tahu saya sangat appreciate dengan orang-orang yang seperti Pak Bintu. Yang gak melayani di mimbar. Orang nobody knows mereka pelayanan. Tapi mereka orang penting di IFCF Palembang. Saudara. Di gereja ini ya saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Bukan cuma untuk orang yang melayani di atas panggung. Tapi saya memberikan apresiasi yang lebih tinggi lagi dengan orang-orang yang melayani tanpa Anda kenal nama mereka. Kamu tahu kalau anak-anakmu bisa main dan tidak kotor di depan karena ada beberapa perempuan saudara yang tiap malam Sabtu saudara nginep ke gereja dan saudara tahu mereka ngepel nyapu di depan termasuk membersihkan ruangan HL di depan semuanya supaya memastikan anak-anak Anda datang nggak kena debu, nggak kotor dan semuanya. Mereka sampai naik, mereka lapin satu-satu. I'm very appreciate. Nobody knows. Jadi kalau Anda lihat ada bengkang dikit wajar karena yang ngepelnya bodinya body jumbo semua saudara. Saya mau kasih tahu buat Anda. Itu adalah orang-orang yang saya kasih apresiasi yang setinggi-tingginya. Setiap Sabtu mereka bersihin WC gereja. Supaya memastikan kalau Anda kencing, Anda ke WC semuanya bagus. Ada orang-orang yang Anda nggak tahu. Yang Anda cuma tahu Pastor Robert khotbah tiap minggu itu yang saya mau dengar. Saudara, saya nggak lebih baik dari mereka. Mereka ada orang-orang yang perlu diapresiasi. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Gereja ini sangat mengapresiasi semua orang bukan cuma di mimbar. Kamu bisa lakukan apapun yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Apresiasi kepada teman-teman The Box, saudara. Anda semua duduk kalau capek bisa ganti ini, bisa angkat pantat dikit. Mereka harus berdiri terus sampai ibadah selesai. Mana badannya gede model gini, saudara. Capek. Tapi mereka adalah orang-orang yang memberi hidup mereka untuk melayani. Dan mereka berkata, it's me Lord, ini aku. Ada amin saudara. Kita harus take a stand. Padahal pengantin baru saudara. Tapi dia harus tegak lama saudara. Ini orang-orang yang luar biasa. Apalagi yang ini suka kagetan kalau dikageti saudara. Tapi tetap take a stand. Saya ngomong sama Anda, saya very appreciate. Untuk orang-orang, saya nggak bisa sebutin namanya, tapi saya kasih tahu saya bangga dan bersyukur punya orang-orang yang luar biasa seperti Anda semua, sehingga IFCF Palembang tetap eksis sampai hari ini. Anda orang yang luar biasa, saudara. Yuk kita terus ngomong, take a stand dan berkata, it's me Lord, ini aku Tuhan. Saya nggak pusing dengan pemusik, pokoknya ada Pak Theo yang ngatur semuanya. Saya bilang, oh Tuhan suruh kita doa pagi jam sekian, pokoknya dia ngatur. Saya nggak pusing, saya bersyukur banget. Mungkin saya salah satu pendeta yang paling beruntung karena punya volunteer yang luar biasa, yang mereka melayani bukan karena uang. Saudara.
proud of you. Bangga sama kalian semua. Beneran. Saya ngomong sama Tuhan, saya gak nyesel melayani di tempat ini. Saya gak nyesel memberi hidup kami, waktu kami untuk melayani orang-orang yang luar biasa seperti Anda semua. Beneran. Anda luar biasa semuanya. Saya terharu lihat Anda, beneran. Gereja lain mungkin punya orang kaya yang lebih kaya dari Anda, puluhan kali bahkan ratusan kali. Tapi mereka belum tentu punya orang yang seperti Anda. Ada amin, saudara. Yuk kita terus ngomong, it's me Lord. Angkat tangan saudara, bilang, it's me Lord. Ini aku Tuhan, pakai aku. Amin, saudara. Yang kedua, ini yang dilakukan Rahab. Yang pertama dia bilang, it's me. Yang kedua dia bilang, I know. Aku tahu. Katakan sama-sama, I know. Aku tahu. Ayat 8 bilang gini, saudara. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka, bukan untuk menggoda mereka. Dua pengintai, lalu mereka berkata, mungkin ini adalah dua orang pria pertama masuk ke dalam rumah mereka tanpa melakukan hubungan seks dengan Rahab, saudara. Karena yang lain masuk ke situ karena mereka mau melakukan hubungan seks dengan Rahab. Tapi dua orang ini naik ke soto, dia tidak mau melakukan hubungan seks. Dia cuma datang untuk mengintai keadaan negeri itu. Rahab naik ke atas bukan menggoda mereka. Dan dia bilang gini, dia berkata kepada orang itu, catat baik-baik, dia bilang, I know, katakan sama-sama, I know. Ini revelation yang Tuhan kasih. Apa take a stand yang harus kita lakukan, ambil sikap. Yang pertama kita berkata, it's me Lord. Yang kedua dia berkata, I know. Ini, dia datang naik ke atas tidak menggoda kedua laki-laki ini. Karena dia tahu laki-laki ini bukan menginginkan hubungan seks. Mereka datang karena tugas khusus untuk mengintai bangsa. Dan ini yang dilakukan oleh Rahab. Dia ngomong sama kedua orang itu, I know bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri semuanya gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Ibrau di depan kamu. Dia dengar cerita bagaimana bangsa Israel itu ya dikejar oleh Mesir, dikejar oleh Firaun, lalu Tuhan membelah Laut Merah, lalu mereka jalan dan Tuhan memusnahkan semua Firaun dan keretanya dan semua pasukannya. Dan mereka ketakutan, mereka ngeri, saudara. Dan mereka bilang ini, dan kamu lakukan kepada kedua raja Amori yang di seberang sungai Yordan, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas semuanya. Jadi mereka ngerti semua. Makanya dia berkata, I know. Kenapa Doni mau khotbah? Oh bukan, saya pikir kamu mau gantiin saya maju. Dia berkata, I know, katanya saya. Aku tahu. It's me Lord, I know. Dia ngomong sama dua pengintai ini, aku tahu Tuhanmu tuh dahsyat. Bagaimana Tuhanmu itu mengeringkan laut Teberau di depan mata kamu. Kami tahu bagaimana Tuhan melakukan hal yang ajaib. Kamu menghabisi Sihon, Og dan semuanya. Kamu tumpas dan kengerian menghinggapi negeri kami, saudara. Ini yang luar biasa. Dia berkata, I know, kata Rahab. Rahab, saya percaya dia belajar dari sejarah. Dia mendengar, dia mempelajari bahwa Allahnya orang Israel adalah Allah yang luar biasa. I know yang pertama menggambarkan tentang pengenalan Rahab tentang Allah Israel. Saya mau tanya sama Anda, did you know siapa yang kamu layani? Banyak orang menyedihkan melayani Tuhan yang dahsyat tapi dia gak kenal Tuhannya. Rahab perempuan pelacur, dia berkata, I know. Kadang-kadang pengenalan kepada Tuhan itu lebih hebat orang lain daripada kamu. Kadang-kadang dengar baik-baik ya, pelacur di luar dengar baik-baik lebih banyak tahu tentang Tuhan daripada kita. Kadang-kadang orang yang di luar yang gak kenal Tuhan lebih tahu tentang Tuhan, lebih percaya tentang Tuhan daripada kita, saudara. Saya berdoa, saudara, dengar baik-baik, saudara. Jangan sampai orang lain lebih tahu tentang Tuhan dari kita. Kamu yang melayani, kamu harus tahu siapa yang kamu layani. Seperti yang saya bilang, saudara, banyak sekali orang katanya kenal Tuhan, tapi dari hidupnya tidak mencerminkan orang yang kenal Tuhan. Saya berdoa supaya kamu benar-benar kenal Tuhan, saudara. Ada amin, saudara.
Saya berdoa supaya Anda dan saya bisa kenal Tuhan. I know yang kedua menceritakan bagaimana menyatakan bahwa Rahab tahu rencana Allah bagi bangsa Israel untuk mendapatkan tanah perjanjian. Waktu saya baca ini saya malu. Kadang-kadang orang di luar lebih tahu rencana Tuhan dari kamu yang ada di sini, saudara. Jangan sampai Rahab ngerti sementara 10 pengintai ngomong, gak mungkin mereka raksasa. Betul gak? Itu pemimpinnya Musa. Tapi 2 pengintai ini diutus dan dia ngomong. Dan Rahab ngomong, aku tahu Tuhan sudah memberikan negeri ini buat kamu. Itu adalah tamparan bagi kita orang. Kadang-kadang orang di luar lebih ngerti rencana Tuhan daripada kita, saudara. Jangan sampai kita melayani, kita gak ngerti rencana Tuhan. Orang lain yang gak melayani bahkan di luar, dia lebih tahu rencana Tuhan daripada hidup kita. Bukankah ini memalukan? Menurut saya dengar baik-baik, Rahab lebih tahu daripada 10 pengintai yang sudah ikut Musa. Melihat bagaimana tangan Tuhan membelah laut. Melihat bagaimana tangan Tuhan melakukan banyak hal kepada Firaun dan bangsa Mesir. Tapi Rahab lebih hebat, dia lebih tahu tentang rencana Allah. I know artinya juga ketika seseorang mengetahui tentang Allah dan rencananya yang akbar, dan dia pasti akan percaya, trust the Lord completely. Dan saya yakin dan percaya dia bukan cuma trust the Lord completely, tapi dia akan takut Tuhan. Dia akan setia dan melakukan kebenaran, saudara. Katakan sama-sama, I know. Makanya kenalilah Tuhanmu. Yosua ngomong, kenali Allahmu. Kenali Tuhanmu. Saya gak tahu apa yang Anda lakukan, tapi saya berharap jangan cuma melayani di gereja. Jangan cuma ada di gereja, tapi kenali Tuhan secara benar. Anda harus berkata, it's me. Yang kedua Anda berkata, I know God. Aku tahu kenal aku, kenal kau. Saya bilang sama Anda, kalau Anda melayani Tuhan, tapi Anda masih khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, kamu gak kenal Tuhan. Karena itu dicari oleh bangsa lain yang gak kenal aku, kata Tuhan. Ada amin, saudara. Kita harus berkata, I know God. I know, aku tahu bahwa Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku dalam kekayaan dan kemuliaan. I know God, bahwa tanganmu yang menjamin aku untuk menang. Dengan tangan kananmu, engkau akan beri aku kemenangan. I know God, kalau kamu di pihakku, aku pasti akan menang. I know God, bahwa engkau gak pernah meninggalkan aku. I know God, bahwa pencobaan yang aku alami gak melebihi kekuatanku. Kau pasti memberikan jalan keluar. I know God, semua proses tidak untuk membunuhku, tapi semua proses menjadikanku lebih indah. Ingat, saya sering ngomong dalam khotbah, what doesn't kill you make you stronger, saudara. Apapun yang gak membunuh Anda, membuat Anda makin kuat. I know. Yuk kenali Tuhanmu. Ada amin. Yang ketiga, ini take a stand yang dilakukan oleh Rahab, saudara. Dan dia berkata, aku mau, saudara. Katakan sama-sama, aku mau. Dia berkata, it's me Lord, I know. Dan yang ketiga dia berkata, aku mau. Ayat 11, ketika kami mendengar, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas langit, langit di atas dan bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayahku, hidup ibuku, saudara-saudaraku laki-laki dan perempuan dan semua orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut, saudara. Saudara, Rahab mengakui Allah dan dia juga menyatakan bahwa dia mau dan dia percaya kepada Allah daripada bangsa Israel. Terakhir dia ngomong sama kedua pengintai, bersumpahlah. Dia ngomong sama bangsa Israel terutama 2 pengintai, kasih aku sebuah tanda. Dan dikasihlah tanda kain kirmisi, diikatkan. Dan ketika Yosua masuk menyerang bangsa Jericho, dan Joshua ngomong, pokoknya kalau ada satu rumah di mana kamu lihat ada diikat tali kirmisi,
Semua yang ada di rumah itu siapapun, gak boleh kamu bunuh, gak boleh kamu sentuh. Dan dia mengalami yang namanya keselamatan. Nyawanya selamat, ibunya selamat, ayahnya selamat, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya semua selamat, saudara. Karena dia memiliki respon yang benar. Dia mengambil sikap, dia mengambil sebuah deklarasi, dia berkata, "It's me Lord, I know," aku tahu Tuhan. Dan yang terakhir dia berkata, "Aku mau." Banyak orang tahu saudara tentang Allah, tapi sedikit orang yang mengambil keputusan untuk berkata, "Aku mau, ini aku Tuhan, aku mau." Dan saya berdoa supaya Anda dan saya take a stand this morning, pagi hari ini. Karena saya percaya hari-hari ke depan Tuhan akan melakukan hal yang ajaib di tengah-tengah kita. Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa di tengah-tengah kita. Dan saya berdoa supaya Anda dan saya bisa take a stand this morning dan berkata, "It's me Lord, I know," aku kenal Engkau Tuhan. Dan Anda berkata, "Aku mau Tuhan. At any cost, aku mau Tuhan. At any cost, aku mau Tuhan." Sebagai penutup saudara yang ketiga, lalu saya akan tutup dengan singkat saudara. Bagaimana caranya? How Rahab bisa mengalami hal yang ajaib? What is the secret? Apa sih rahasianya? Ada 3 poin dengan cepat. Yang pertama, karena Rahab mengenal Allahnya bangsa Israel. Yosua pasal 2 ayat 9-10. Rahab mengetahui apa yang telah Allah Israel kerjakan di padang gurun. Dan bahkan sebelum mereka masuk ke padang gurun. Dan yang kedua, Rahab mengetahui apa yang akan dikerjakan. Saudara, Rahab bukan cuma tahu apa yang Tuhan lakukan di masa lalu. Tapi Rahab juga tahu apa yang Allah Israel akan lakukan di masa yang akan datang. Dia kenal Tuhannya Allah Israel. Saudara, ini the secret daripada Rahab. Kenapa dia bisa selamat, dia dan seisi keluarganya. Karena dia mengenal Allah Israel. Ayo kenali Tuhanmu. Bahwa dia yang akan menyelamatkan kita. Ada amin saudara. Dia kenal apa yang sudah dilakukannya di masa lalu. Dan dia juga kenal apa yang akan dilakukannya di masa yang akan datang. Makanya saya katakan, Tuhan, aku 25 tahun lebih melayani Tuhan. Aku tahu apa yang Kau lakukan bagi kehidupan kami, keluarga, pelayanan, dan gereja. Tapi aku juga harus bisa mengetahui dan tahu apa yang Tuhan akan kerjakan di hari-hari ke depan. Yang saya tahu cuma satu, kalau kita takut akan Tuhan dan melakukan kebenarannya, the future is bright. Masa depan kita pasti cerah, pasti terang, saudara. Yang kedua, saudara, apa yang Rahab lakukan? What is the secret? Sehingga dia mengalami hal yang ajaib. Rahab berani mengambil resiko dengan iman. Saudara, waktu dia berkata kepada orang yang datang atas utusan Yeriko, saudara, resikonya dia mati, saudara. Kalau ketahuan, maka dia mati. Tapi dia dengan iman, dia percaya. Saudara bayangi, 2 orang datang cuma ngintai. Dia rela untuk meninggalkan bangsanya dan mengkhianati bangsanya karena 2 orang ini. Kenapa? Karena dia kenal 2 orang ini cuma utusan. Tapi orang ini punya Allah yang luar biasa. Dia percaya dan dia take a risk. Dia ambil resiko untuk percaya kepada 2 orang ini. Bahwa 2 orang ini adalah utusan Allahnya Israel untuk merebut tanah Yeriko. Dan dia mengambil resiko yang luar biasa. Rahab mengetahui bahwa kedua pengintai Israel ini datang kepadanya, dicari oleh raja, saudara. Ini yang menjadi perenungan. Apakah kita berani mengambil suatu resiko, mengambil langkah di luar kapasitas iman kita? Saudara, gereja ini dibangun menurut saya di luar kapasitas kemampuan iman kita. Tapi kita take a risk, kita ambil resiko, take a stand, ambil sikap. Dan kita percaya we will rebuild God's house. Dan saya bersyukur sama Tuhan, Rahab berani ngambil resiko dengan iman. Kita berani mengambil resiko dengan iman. Dan kita melihat hal yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, Rahab berpegang pada janji yang ada. Yosua pasal 6 ayat 17, 23, 25. Rahab tidak hanya mengetahui apa yang dikerjakan Allah Israel, bukan cuma berani ngambil resiko, tapi dia percaya dan dia berpegang pada janji yang diikat kepada kedua pengintai. Dikatakan, ikatkan kain kermizi ini di jendela. Dan ia tidak pernah tahu kapan Joshua datang untuk menghancurkan Yeriko.
Dia nggak pernah tahu kapan mereka akan diserang oleh bangsa Israel yang dibawa kepemimpinan Joshua. Tapi tiap hari saudara, dia mengikatkan kain kermisi di jendelanya dia. Kenapa? Karena dia selalu pegang janji. Dan dia percaya janji kedua pengintai ketika nanti bangsa Israel datang. Dia lihat ada kain kermisi di jendela. Maka dia dan seisi keluarganya akan selamat saudara. Saudara, dalam kehidupan kita kadang-kadang kita kalah dengan Rahab. Orang yang dipandang sebelah mata bisa percaya dengan janji Tuhan. Kita yang melayani, kita meragukan janji Tuhan. Rahab seorang pelacur yang gak qualified, yang notaben adalah orang yang gak dianggap. Tapi dia percaya kepada janji Tuhan. Nah, kita yang melayani bertahun-tahun, puluhan tahun, kita ragu akan masa depan. Kita ragu pasangan hidup kita dari Tuhan atau bukan dan sebagainya. Kita ragu dengan anak kita nanti sekolah gimana. Kita ragu bagaimana makan kita, bagaimana kontrakan rumah, bagaimana cicit. Percayalah Tuhan selalu menepati janjinya. Yang percaya katakan amin. Saya yakin 1000% kalau Rahab bisa percaya dan pegang janjinya, janji Tuhan dalam hidup mereka. Harusnya kita juga berkata, aku percaya. This is the secret bagaimana Rahab akhirnya bisa mengalami hal yang luar biasa daripada Allah. Yang percaya katakan amin. Saya cuma mengajak Anda untuk mengambil sikap satu, berkata, pagi hari ini berkata, aku mau take a stand. Aku mau mengambil sikap dan berkata, Tuhan, it's me Lord. Dan kedua Anda berkata, I know Tuhan, kau gak pernah merancangkan yang jelek dalam hidup kami. Kau gak pernah merancangkan anakku jelek, keluargaku jelek, istriku jelek. Allah gak pernah merancangkan yang jelek dalam hidup Anda. Dan Anda harus berkata, I know God. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan. I know God, bahwa Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku dalam kekayaan dan kemuliaan. I know God, bahwa pencobaan yang aku alami gak melebihi kekuatanku. Bahkan Tuhan sudah kasih jalan keluar buat aku. I know God, bahwa Engkau gak pernah membuang aku. I know God, Engkau peduli dengan aku. I know God, aku kenal siapa Tuhanku. Dan terakhir Anda berkata, aku mau Tuhan. Sekalipun ada resiko, aku mau Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Saya undang kita semua bisa berdiri saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan melakukan lebih dari yang kita pikirkan, dari yang kita doakan. He's the God of breakthrough. Dan Dia akan melakukan di tempat ini saat ini. You are the undefeated one, my life and my salvation. When the wicked, my enemies and my boss came upon me to eat up my flesh, they stumble and fail. Hey! He's the God of breakthrough. Omnipotent, almighty, defender, my victory.
more time, come and say breakthrough. You are the God of the breakthrough. And I really don't know what to do. I look to you. Breakthrough. Walls fall down when I shout through. Stronghold break when I break through. So I'm gonna praise you. You are the God. You are the God of the breakthrough. Saya percaya sesuatu sedang terjadi pagi hari ini, amin. Katakan dalam segenap hatimu, breakthrough. Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God, you are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough when I live and glorify your name, breakthrough when I dance, breakthrough when I shout. You are the breakthrough. Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God, you are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough when I live and glorify your name, breakthrough when I dance, breakthrough when I shout. You are the God. Breakthrough, breakthrough, breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God, you are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough when I live and glorify your name, breakthrough when I dance, breakthrough when I shout. One more time, come and say, breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God, you are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough when I live and glorify your name, breakthrough when I dance, breakthrough when I shout. You are the God, you are the God of the breakthrough. Hey, hey, hey. Everybody shout breakthrough today. Hey, hey, hey. Come and shout. Breakthrough, 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 breakthrough. You are the God, you are the God of breakthrough, 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 breakthrough. Again, again, again. Come and shout. Breakthrough, 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 breakthrough. You are the God, you are the God of the breakthrough, breakthrough, breakthrough. Sesuatu sedang terjadi, atmosfer berubah di tempat ini. Everybody shout, breakthrough, 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 breakthrough. Again, again. Breakthrough, 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 breakthrough. You are the God, you are the God of the breakthrough, 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 breakthrough. You are the God, you are the God, breakthrough. Come on, everybody, shout to the Lord and praise Him. Hallelujah. Thank you, Lord. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Thank you for breakthrough. Terima kasih untuk terobosan-terobosan. Hari ini kami semua bersama-sama take a stand this morning, God.
Kami percaya next chapter sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya ada musim yang baru. Kami percaya ada chapter yang baru yang Tuhan bawa setiap kami untuk boleh menikmati, mengalaminya. Dan hari ini kami mengangkat tangan. It's me Lord, ini kami Tuhan. Come on everybody say, Lord it's me Lord. Ayo teriak katakan, Lord it's me. It's me, Lord. It's me Lord. It's me. It's me, oh God. Hurabakasete. Hibialalabashaka. Come on Holy Spirit. Move right now in this place. Engkau lihat tangan-tangan kami. Engkau lihat hati kami. Oh this is. We are crying to you. It's me. It's me Lord. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. We bless you. Thank you God. Breakthrough. 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 It's me. Ini kami Tuhan. Ini kami. Yo semua katakan, I know. Aku tahu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau gak pernah meninggalkan kami. Engkau menolong kami. Engkau mengangkat kami. I know. Allahku tidak pernah meninggalkanku. I know. Bahwa pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. I know. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau gak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun. Engkau gak pernah membiarkan kami. I know Lord. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. You are worthy. You are worthy God, you are worthy. You are worthy to be praised. We worship you. We adore you. We declare this morning, you are God Almighty. You are waymaker, miracle worker, promise giver. Yes, God. Thank you, Lord. Thank you. Holy Spirit, do whatever you want to do right now. In this place. Atas setiap umatmu. Lakukan apa yang kau mau lakukan di tengah-tengah kami. Aku berdoa. Terobosan. Pemulihan. Terjadi saat ini. In the name of Jesus. Hurabakasete. Hiarala